begini Kak. Teh itu buat apa teh? Maaf teh itu. Ini STIR-nya. Oh itu IFTR-nya. Ini Monitor. Itu di nama aplikasinya teh? nama aplikasinya ini itu tuh. Lab Solution IR. Oh. Sebenarnya sih kalau aplikasi sama alat ini tergantung. Kalau alatnya dari Shimadzu namanya Lab Solution IR. Tuh, lu sampai ulang. Aku bilang dulu. Oh, nanti tes. Ibu izin dimulai ya. Gimana bisa ibu? Cara pakainya dulu pertama ya. Kalau di lab kita itu nama alatnya bukan nama alatnya dari Shimadzu. Aplikasinya namanya Lab Solution IR. Ini klik dulu. Dah ke spektrum. Dibuka dulu ya. Bentar. Sebelum dipakai nanti alatnya dinyalain dulu. Alatnya sudah dinyalain, ada beberapa komponen yang harus dipasang. Komponen yang harus dipasang itu ini namanya ATR. Ini namanya ATR. Nah, si ATR itu nanti dipasang di sini. Sebelum pasang ATR-nya kita harus pasang Windows-nya dulu. Windows-nya yang merah ini. Ini Windows-nya buat baca sampelnya. Nah, nanti ATR-nya dipasang di sini. Ya, kayak gitu. ATR-nya dipasang di situ. Nah, nanti di sini di ATR-nya itu buat nyimpen sampelnya. Sampelnya nanti ditaruh di sini. Sedikit aja cukup. Nanti dipasang lagi kayak gini. Kencengin lagi. Nah, posisi sampelnya nanti kurang lebih kayak gini. Di sini. Kayak gitu. Yang ini buat serbuk. Kalau yang ini buat yang cair. Ini bisa dicopot. Kalau yang sampel yang cair bisa pakai yang ini. Kalau yang serbuk pakai yang ini aja udah cukup. Ada lagi yang bisa buat tisu. Buat tisu, buat media kayak itu nanti langsung dipasang di sini. Langsung aja. Setelah tadi komponennya semuanya kepasang, kita bisa langsung ke tadi aplikasi yang tadi yang namanya Lab Solution IR, terus ke Spectrum. Setelah itu ke measurement dulu. Nah, di sini kan kosong ya, kosong. Di sini itu nanti ada checklistan kayak humidity, kayak ATR-nya udah terpasang bener apa belum, sama Windows-nya udah terpasang sama connect apa belum. Kalau di sininya semuanya masih merah, berarti itu nggak bisa running. Kendalanya di situ, biasanya kendalanya di humidity. Kalau humidity-nya nggak bagus, FTIR-nya nggak bisa running buat sampel. Jadi harus ditunggu. Tadinya kan misalnya di sini merah semua, harusnya jadi hijau. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Sebelum kita ke sampel, ke background scan dulu, scan background. Kalau di HPLC sama di Spectro UV Vis biasanya pakai blanko kan. Nah, kalau di FTIR itu pakainya scan background yang ini. Dah. Setelah itu kalau biasanya scan backgroundnya itu sampelnya nggak ada udara.
Jadi otomatis langsung ke scan, nanti langsung jadi blanko. Setelah itu sampelnya ditaruh langsung ke sampel scan yang ini. Nanti ini tampilannya warna hijau. Nah ya, kurang lebih nanti kayak gini. Misalnya yang tadi, yang BCT yang tadi. Tadi yang ini ya. Nah, nanti setelah itu tampilannya bakalan kayak gini, teman-teman ya. Biasanya nggak semulus ini ya, nggak semulus ini. Cuman kita bisa diperhalus. Tadinya kan kayak gini ya. Apa ini namanya, deket-deketan, nempel. Kita bisa perhalus. Jadi diperhalusnya di smoothing di sini. Smoothing, ini namanya smoothing. Setelah di smoothing, ininya di top, terus udah di oke misalkan. Udah kayak gitu, udah kan kayak gini, di oke. Nah setelah itu kita bisa, ini namanya yang apa namanya, panjang gelombang tadi, range panjang gelombang yang kita cari di FTIR itu kan ini ya, panjang gelombang kan namanya panjang gelombang. Kita bisa nyari taunya di sini, dilihat dari puncak-puncaknya. Ini contoh puncak-puncaknya, ini puncak-puncaknya. Nah, bisa ditandai. Cara ditandainya kayak gini. Ini kan sampelnya sampel PCT ya. Nah, misalnya di yang ini. Ininya tadi kan kalau misalkan mau nyari, tadi kan sampelnya PCT ya, dicari dulu struktur kimianya. Bisa di PCT itu ada gugus fungsi apa aja, terus di range gelombang dari maksimum minimumnya berapa. Di sini itu kita pakai yang 4000 ya. Ya 4000 sama. Itu bukan ini. Maaf salah. Ini Ini coba ya. 2000 sama. Sampai panjang gelombang dari 800. Kemarin tuh ibu pakai ibu sampai berapa? Enggak ada suara di sana. Tadi di mute dulu Bu, soalnya lagi ini. Maaf ya, sebelumnya tadi di measurement itu diatur dulu range gelombang yang kita mau itu berapa. Di sini kan, di sini minimalnya 650, maksimalnya 4000 ya, kayak gitu. Setelah itu muncul dari gelombang 600 sampai 4600 di sini. Nah, nanti kalau kita pengen lihat gelombang-gelombangnya, berarti di add peak. Cara add peaknya di sini. Misalnya puncaknya yang ini. Nah, kayak gitu.
seperti Ibu Himya bilang tadi, cara bacanya itu kayak gimana? Dilihat dulu, misalkan dari struktur kimianya PCT itu ada gugus fungsi apa aja, di range gelombang apa aja. Misalnya di sini kan di 1381. Di 1381 itu kira-kira ada gugus apa? Biasanya ada di tabel FTIR ya. Nah, ini kan 1053 sampai 1300. Di sini ada COC, kalau enggak itu etar. Nah, terus nanti misalkan dicari lagi puncak tertingginya, misalkan yang ini. Ini misalkan. Ini 2974. Di range ini itu ada gugus fungsi apa? Alkanai, ini CH. Bener enggak nanti bener apa enggak di PCT itu ada gugus CH kayak gitu. Kayak gitu. Misalnya di add cursor lagi yang ini misalkan 1741. Maaf, 3741. OH kayak gitu misalkan ya. Berarti di sini ada OH kayak gitu. Udah, kalau cara bacanya mungkin kayak gitu. Nanti dikasih contoh buat laporannya mungkin yang tadi, kelompok yang tadi. Ini contoh spektrum yang udah jadi, yang udah ada peaknya. Nanti kalian bisa baca spektrum-spektrumnya di sini sesuai range gelombang yang kalian cari. Misalnya gugus fungsi apa yang dicari kayak gitu. Sini ada 3300. Nah, di sini itu ada gugus apa kayak gitu. Di sini juga misalnya 1433. Nanti di sini ada gugus fungsi apa kayak gitu, dibahas aja kayak gitu. Boleh yang ini foto aja. Jadi laporan ya.